Film diawali oleh 3 orang wanita pecinta alam yang sedang bermain arung jeram di alam terbuka. 3 orang wanita terdiri dari Juno, Beth, dan juga Sarah. Walau menghadapi rintangan yang cukup sulit, mereka berhasil melewatinya dengan baik. Setelah selesai bermain arung jeram, mereka bertiga pun memutuskan kembali ke penginapan, di mana Sarah terlebih dahulu berangkat bersama dengan anak dan suaminya yang juga ikut berlibur bersama mereka. Di tengah perjalanan, Sarah membahas rencana pesta ulang tahun anaknya bersama dengan suaminya. Namun mobil yang mereka kendarai malah mengalami kecelakaan yang membuat anak dan suami dari Sarah pun meninggal di tempat kejadian. Setelah mengalami koma dan waktu yang cukup lama, Sarah akhirnya pun tersadar setelah dirinya bermimpi didatangi oleh putrinya yang membawakan kue ulang tahun baginya. Sarah pun berniat menemui anaknya setelah tersadar dari koma. Namun dirinya malah mendapatkan teror dari halusinasi yang diciptakan di mana bayangan gelap mengelilingi dirinya. Beruntung dirinya segera tersadar setelah Beth datang dan mengatakan kepada Sarah bahwa anak dan juga suaminya sudah meninggal dunia. Dan film The Death Scan pun baru dimulai. Setelah 1 tahun berselang, Sarah berusaha melupakan kesedihan yang dialami dan berusaha untuk menata hidupnya kembali. Kali ini dirinya diajak oleh Beth dan juga Juno untuk menelusuri gua yang ada di pegunungan Carolina Utara, Amerika Serikat. Setelah sampai di kabin tempat mereka menginap, Sarah segera ditemui oleh Juno yang segera menyambutnya dengan hangat. Di dalam kabin, Sarah juga disambut oleh 3 orang lainnya, yakni 2 teman lamanya, Sam dan Rebecca, serta anggota baru Holly, yang belum pernah melakukan eksplorasi di alam liar. Mereka pun bereuni dan menceritakan kisah-kisah mereka selama menjadi sekelompok pecinta alam. Holly datang dan menyambut Sarah dengan hangat. Sarah pun mengatakan kepada Holly bahwa dia mirip dengan seorang mentalis karena gayanya yang sedikit urakan dan juga sifatnya yang tomboy. Di malam harinya, Holly yang berbincang dengan Rebecca mengatakan bahwa tempat yang akan mereka kunjungi kali ini bukanlah sebuah tantangan baginya, karena tempat ini sudah baik dikunjungi oleh orang lain. Mereka pun kembali berbincang di dalam ruangan di kabin itu sampai malam hari. Mereka bercanda dan Sarah pun sudah mulai bisa melupakan kesedihan yang dialami akibat kehilangan anak dan juga suaminya. Di malam harinya, Sarah bermimpi dirinya tertusuk oleh besi sama seperti kematian yang dialami oleh suami dan juga anaknya. Pagi hari pun datang dan seperti biasa, Juno yang merupakan wanita cantik atletis melakukan aktivitas paginya dengan berolahraga. Juno yang merupakan pemimpin tim di ekspedisi kali ini pun segera membangunkan teman-temannya agar segera bangun dan juga agar mereka tidak terlambat di lokasi yang sudah disepakati. Sebelum berangkat, mereka pun memutuskan untuk berfoto yang ternyata itu adalah foto bersama untuk yang terakhir kalinya. Ternyata lokasi yang mereka tuju jaraknya cukup jauh dari lokasi tempat mereka beristirahat. Dan Holly masih sempat mengoceh dan menyombongkan dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan apapun di dalam gua Borecam tempat mereka akan melakukan ekspedisi. Holly mengatakan bahwa itu adalah sebuah tempat yang membosankan. Setelah memarkirkan kendaraannya, sekelompok wanita tangguh ini pun segera mengambil peralatan yang diperlukan dan berjalan kaki menuju lokasi tujuan mereka. Mereka harus berjalan kaki dalam waktu yang cukup lama menuju tempat itu. Dan Sam sempat menjelaskan kepada Holly, si pendatang baru, bahwa di gua yang mereka datangi ini akan selalu nampak gelap, bukan seperti yang ada di tempat biasa. Karena gua itu gelap gulita baik siang maupun malam. Namun Holly selalu meremehkan perkataan rekannya dengan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui itu semua dari buku panduan. Mereka pun pada akhirnya sampai ke mulut gua dan menggunakan tali sebagai alat untuk turun ke dalam gua. Ternyata di gua mereka mendapatkan pemandangan yang cukup indah dan menakjubkan. Sarah yang turun ke dalam gua sempat mendapatkan gangguan dari kelelawar yang ada di sana. Sedangkan Holly dengan gaya sok kerennya terjun dengan cara serampangan membuat Juno marah dan mengatakan kepadanya bahwa itu adalah suatu tindakan yang sangat berisiko. Juno pun segera mendatangi Sarah dan langsung menenangkan sahabatnya itu. Dengan dipimpin oleh Juno, sekelompok wanita pecinta alam ini pun memasuki dinding gua dengan celah yang begitu sempit itu, melebihi gua pribadi mereka.
Di dalam gua mereka kembali mendapatkan atraksi pemandangan alam begitu menakjubkan, dan mereka memutuskan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan petualangan mereka. Namun tak kenapa Sarah yang masih merasakan ada hal yang aneh mengintai mereka memutuskan berjalan lebih jauh ke dalam area gua. Tiba-tiba Juno mendatangi Sarah dan mengejutkan sahabatnya itu. Juno mengajak Sarah agar berkumpul bersama rekan-rekannya yang lain dan beristirahat sejenak. Setelah berkumpul bersama teman-temannya, Juno mengatakan kepada Sarah bahwa dia sangat menyesal dia tidak pernah mengunjungi sahabatnya itu setelah Sarah mengalami masa-masa yang begitu berat dalam hidupnya. Beristirahat sejenak, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sarah sempat memberikan argumennya kepada Juno bahwa gua yang mereka telusuri ini sangatlah aneh, tidak seperti yang ada di buku panduan. Dan Juno mengatakan kepada Sarah bahwa ini akan baik-baik saja, dan karena hal itulah dia tidak suka membaca buku. Holly mengajukan kepada rekan-rekannya agar dirinya saja yang buka jalan di jalur kali ini. Di jalur yang cukup sempit itu, Holly dengan hati-hati pun menelusuri dinding gua. Namun pada akhirnya dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan satu persatu dari mereka pun akhirnya mengikuti jalur yang Holly telusuri. Setelah Sarah masuk ke gilirannya, dirinya malah terjepit di celah gua yang begitu sempit itu. Dia pun segera minta pertolongan pada teman-temannya, dan Juno yang tepat berada di depannya segera membantu sahabatnya itu. Tetapi Juno kesulitan untuk mengeluarkan Sarah dari dinding gua yang terlihat rapuh dan seperti akan runtuh itu. Juno berusaha membantu Sarah, dan setelah berusaha keras, akhirnya dia berhasil melepaskan Sarah dari celah gua yang sangat sempit itu. Begitu dia berhasil melepaskan Sarah, dinding gua itu pun langsung runtuh dan membuat jalur mereka untuk kembali pulang menjadi tertutup. Sarah yang terlihat syok pun akhirnya pingsan, dan begitu tersadar, dirinya masih terlihat dalam keadaan yang begitu panik. Juno pun pada akhirnya mengakui bahwa gua yang mereka telusuri kali ini bukanlah gua tempat wisata seperti yang dia katakan sebelumnya. Teman-temannya pun begitu marah dengan pernyataan Juno dan menganggap bahwa Juno telah membahayakan nyawa mereka semua. Namun Juno mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar dirinya bisa memperbaiki hubungannya dengan Sarah setelah kejadian tragis yang dialami oleh sahabatnya itu. Dia pun mengatakan bahwa mereka harus segera bergegas keluar dari tempat ini sebelum gua itu benar-benar runtuh dan bisa membuat mereka mati semua. Peralatan yang dimiliki Juno dan rekan-rekannya ikut terbawa dinding gua yang runtuh tadi, dan mereka juga tidak memiliki peta, membuat Juno dan kawan-kawannya harus menggunakan pengalaman yang mereka miliki untuk bertahan hidup. Kali ini mereka melewati jurang yang sangat dalam di rute selanjutnya, di mana Rebecca yang mengajukan dirinya membuat jalur bagi rekan-rekannya agar mereka bisa melewati rintangan itu. Setelah bersusah payah, Rebecca berhasil melewatinya dengan baik, dan setelah itu kawan-kawannya pun melewati jalur itu satu persatu. Ketika giliran Sarah dan Juno yang menjadi peserta terakhir, Juno berkata kepada Sarah bahwa gua yang mereka lalui kali ini akan dinamakan dengan nama mereka berdua. Entah itu nama Juno ataupun nama Sarah, sebagai tanda persahabatan mereka. Sarah tidak terlalu menanggapi perkataan Juno karena dia lebih mementingkan keselamatan mereka daripada hanya sekedar nama. Sebelum mendapatkan gilirannya, si bohai Juno pun mencium kalung yang tampak begitu berarti baginya. Namun begitu dia melewati rintangan yang ada di jurang itu, Juno mendapatkan kesulitan dan nyaris saja terjatuh. Namun dia akhirnya berhasil selamat setelah dibantu oleh rekan-rekannya. Namun tangan Juno harus mendapatkan luka yang cukup dalam. Ternyata di sana mereka menemukan bekas jejak para penjelajah yang sudah pernah memasuki gua itu. Namun peralatan itu sudah sangat kuno, sekitar berusia 100 tahun yang lalu. Dan berarti gua itu sudah tidak pernah dijelajahi oleh manusia sekitar seabad lamanya. Di tempat itu, Juno dan kawan-kawan menemukan petunjuk tambahan dari lukisan kuno yang ada di sana. Gua itu ternyata memiliki 2 pintu masuk, yang artinya Juno dan rekan-rekannya masih bisa keluar dari pintu masuk yang satu lagi. Holly yang melihat cahaya mengira itu adalah cahaya matahari dan segera berlari ke arah cahaya itu. Namun ternyata itu adalah jurang yang cukup dalam dan membuat Holly tergelincir. Juno berusaha menangkap tangan Holly,
Namun pada akhirnya Holly tetap terjatuh dan membuat tulang kakinya patah. Luka itu cukup parah yang membuat Holly tidak bisa berjalan. Karena luka yang dialami Holly cukup parah, mereka harus segera membalutnya agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Holly terlihat memberontak ketika akan diobati. Namun setelah bersusah payah, Juno dan rekan-rekannya berhasil membalut luka Holly. Walaupun Holly harus berteriak kesakitan karena rasa sakit yang begitu parah yang dia rasakan. Sarah yang sudah paranoid dengan gua ini mengatakan kepada Juno bahwa dia melihat sesuatu di dalam gua. Namun Juno mengatakan pada Sarah bahwa itu hanyalah halusinasinya karena keadaan yang mereka alami. Sarah tak bersikeras bahwa dia melihat seorang pria yang ada di dalam sana. Namun Juno mengatakan kepada Sarah bahwa tidak mungkin masih ada orang yang selamat di sana setelah beratus tahun lamanya gua itu dijelajahi oleh manusia. Juno pun menemukan terowongan yang menjadi jalan mereka selanjutnya untuk segera keluar dari gua ini. Dalam terowongan itu, Juno dan teman-temannya menemukan ratusan bangkai hewan dan juga tengkorak di sana, yang berarti gua itu dihuni oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Ketika mereka mengaktifkan inframerah yang ada di handycam Holly, salah satu dari mereka melihat sosok mengerikan di sana yang bisa memanjat melebihi seorang pemanjat profesional. Mereka pun begitu ketakutan dengan penampakan makhluk mengerikan yang ada di gua itu. Namun mereka sudah terjebak di dalam area kekuasaan makhluk bos itu. Mereka yang lengah melupakan Holly, dan pada akhirnya Holly pun menjadi korban pertama dari makhluk aneh yang terlihat mirip seperti manusia itu. Karena mendapatkan serangan dari makhluk mengerikan itu, kelompok mereka pun segera tercerai-berai. Juno berhasil membunuh beberapa dari makhluk mengerikan itu, tapi tanpa sengaja dirinya malah menusuk Beth, temannya, dan meninggalkannya yang sedang sekarat. Beth mengambil kalung milik Juno dan menggenggamnya, sedangkan Juno meninggalkan Beth sendirian dalam kondisi yang sudah sekarat. Di tempat lain, Sam bertemu dengan Rebecca dan dia menanyakan keberadaan teman-temannya yang sudah terpisah dari mereka. Sedangkan Sarah yang kembali bermimpi didatangi oleh putrinya akhirnya sadarkan diri, dan Sarah pun mengetahui bahwa diri sudah berada di sarang tempat makhluk bos itu membantai mangsa mereka. Di sana dia melihat beberapa tengkorak dan fosil dari hewan liar yang ada di hutan itu. Sarah pun akhirnya menyadari bahwa dia sudah berada di tempat yang sangat berbahaya. Dengan menggunakan handycam, dia melihat pergerakan dari makhluk-makhluk bos itu. Sedangkan Rebecca dan juga Sam yang berusaha menyelamatkan diri malah terjebak dan berada tepat di depan makhluk buas yang sedang berusaha memangsa mereka. Becca dan Sarah akhirnya mengetahui bahwa makhluk yang ingin memangsa mereka itu memiliki kelemahan karena tidak bisa melihat alias buta. Makhluk itu hanya bisa menyerang mangsa mereka hanya karena mereka memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Tempat lain, Juno berusaha memanggil Becca dan mencari sahabatnya itu. Dengan menggunakan peralatan seadanya, Juno pun merayap dari dinding gua yang cukup curam itu dan mengambil beberapa peralatan yang dia perlukan untuk menghadapi makhluk buas yang mirip seperti tuyul. Juno pun dengan gagah berani berjalan dan berusaha menghabisi setiap musuh yang ingin menghadang jalannya. Sarah yang mendapatkan peralatan yang cukup sederhana membuat obor untuk menjadi pencahayaannya di tempat yang sangat gelap itu. Sedangkan Sam dan Becca berjalan mengendap-endap agar diri mereka tidak ketahuan oleh makhluk yang buas dan ingin memangsa mereka. Namun pada akhirnya pergerakan mereka diketahui oleh makhluk aneh itu. Namun untungnya Juno datang di saat yang tepat dan langsung menghabisi makhluk buas itu dengan mudah. Juno masih heran dengan makhluk yang berusaha memangsa mereka. Sedangkan Sam yang sudah mengetahui kelemahan makhluk itu mengatakan bahwa makhluk itu
memangsa korbannya menggunakan indera pendengaran mereka yang sangat tajam. Mereka berdua mengajak Juno agar segera keluar dari tempat itu. Namun Juno mengatakan bahwa dia tidak akan keluar dari tempat itu sebelum dirinya membawa pulang Sarah bersamanya. Sedangkan Sarah pun bertemu dengan Beth yang sudah sekarat. Dan Beth berkata kepada Sarah, Juno telah meninggalkannya. Sarah berkata bahwa tidak akan meninggalkan Beth dalam keadaan seperti itu. Beth pun bercerita bahwa selama ini Juno telah berselingkuh dengan suami Sarah yang sudah meninggal. Sarah pun begitu marah dan kecewa begitu mengetahui kenyataan yang dia hadapi itu. Dia tak menyangka bahwa sahabat yang selama ini dia percaya ternyata telah berselingkuh dengan suami sendiri. Sebelum pergi di tempat itu, Beth minta kepada Sarah agar mengakhiri penderitaannya. Ketika berusaha meninggalkan tempat itu, Sarah malah bertemu dengan makhluk buas penghuni gua itu. Dan karena mengetahui bahwa makhluk itu dalam jumlah yang cukup banyak, Sarah pun berusaha membunuh mereka dengan cara yang sangat perlahan-lahan. Satu persatu dari makhluk itu berhasil Sarah habisi. Dan karena memang sudah mengalami kenyataan yang begitu pahit, Sarah pun menjadi lebih buas dari makhluk itu sendiri. Setelah menghabisi makhluk itu satu persatu, Sarah pun berteriak sekuat-kuatnya. Dan suara teriakan Sarah yang begitu nyaring itu terdengar oleh Juno dan kawan-kawannya. Juno pun berniat untuk menjemput Sarah dari tempat itu. Namun di perjalanan mereka malah mendapat hambatan dari makhluk aneh itu yang juga mendengar teriakan Sarah dan berniat pergi ke tempat itu. Temannya yang terdesak malah kabur menuju jalan buntu. Sedangkan Sam yang berusaha menyelamatkan diri malah terjebak di antara tebing yang cukup curam dan dirinya malah melihat makhluk aneh itu tepat berada di depannya. Makhluk itu pun langsung menyerang Sam dan membuat Sam langsung tewas dalam sekali serangan. Sedangkan Juno yang melihat Becca juga ikut diserang oleh makhluk itu berusaha membantu sahabatnya itu. Namun Becca tidak tertolong. Namun pada akhirnya Juno berhasil membunuh salah satu dari makhluk aneh penghuni gua itu dengan menggunakan kampak yang dia miliki. Dia berhasil lolos dari tempat itu setelah dirinya ditolong oleh Sarah. Juno sedikit terkejut dengan kondisi Sarah yang terlihat sedikit menyeramkan. Sarah bertanya kepada Juno apakah dia melihat Beth. Namun Juno mengatakan bahwa dia sudah menemukan Beth dalam kondisi yang tidak bernyawa. Dan karena hanya tersisa mereka berdua dari rombongan penjelajah gua itu yang selamat, Juno dan Sarah pun bekerja sama untuk keluar dari tempat mengerikan itu. Namun mereka malah mendapatkan hadangan dari makhluk buas penghuni gua itu yang sudah menunggu kedatangan mereka. Sarah dan Juno pun membantai makhluk itu satu persatu dengan peralatan yang mereka miliki. Fatality semua dibikin mereka udah kayak Mortal Kombat. Adalah yang ditusuk, ada yang ditikam, ada yang dibenturkan kepala ke batu. Keren juga mereka kayak yang udah profesional aja. Untuk makhluk itu, Sarah pun menunjukkan kalung bukti perselingkuhan almarhum suaminya dengan Juno. Dan ketika Juno lengah, Sarah pun langsung menyerang Juno menggunakan kapak yang dimiliki oleh Juno, membuat kaki Juno pun terluka dan dia berteriak kesakitan. Sarah pun segera berlari dari tempat itu dan menyelamatkan dirinya. Diri akhirnya berhasil sampai ke mulut gua, di mana itu merupakan jalan keluar dari gua Borecam, tempat makhluk bos itu berada. Setelah berlari sekian lamanya, Sarah pun akhirnya berhasil menemukan tempat mobil mereka diparkir dan dia segera keluar dari tempat mengerikan itu. Sarah mengemudikan mobil dengan begitu kencang dan akhirnya menepi di tepi jalan setelah dia merasa bahwa dirinya sudah dalam kondisi yang aman. Sarah pun kemudian tertidur dan dalam mimpinya dia bertemu dengan Juno dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Namun ketika dia tersadar, akhirnya Sarah menyadari bahwa dia belum keluar dari tempat itu. Walau Sarah sudah berada di mulut gua, tempat pintu keluar dari gua Berecam itu pun berada.
dan film The Descent yang dirilis tahun 2005 pun berakhir. Menurut saya film ini layak untuk mendapatkan rating yang cukup tinggi karena penggambaran tempat dan situasinya yang cukup mengerikan. Oke guys.